Karena ini merupakan wujud perhatian dari pimpinan TNI untuk meningkatkan sumber daya prajurit TNI. Ini proses lulus di LPDP, bener nggak sih ada backingan atau kita harus punya backing sehingga lulus? Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Salam merah putih. Welcome to podcast Puspen TNI. Sobat Puspen dimanapun Anda berada, telah hadir bersama saya Kapten Laut Khusus Rudi Hernawan SS MINTR. Beliau adalah salah satu penerima beasiswa kuliah di luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Selamat datang Bang Rudi. Terima kasih Mbak Vicky atas undangannya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Bang? Tetap semangat. Bagaimana nih Bang perasaannya setelah melaksanakan tugas belajar di luar negeri? Saya pribadi cukup berbahagia karena ini merupakan wujud perhatian dari pimpinan TNI untuk meningkatkan sumber daya prajurit TNI. Bang, beasiswa LPDP itu apa ya Bang? Baik Mbak Vicky, terima kasih. Sebelumnya saya akan coba sekilas memberikan gambaran apa itu profil LPDP ya. LPDP merupakan singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini adalah sebuah lembaga non-eselon di bawah supervisi langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diberikan mandat untuk mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bidang pendidikan. Makanya diberikanlah alokasi untuk beasiswa ini. Seperti itu Mbak. Bang, bagaimana sih proses pendaftaran untuk beasiswa LPDP ini? Salah satunya Disdikal memberikan pembekalan atau menjelaskan tes-tes yang biasa digunakan oleh universitas di luar untuk menjaring mahasiswanya supaya bisa masuk. Ada dua tes yang dibilang sangat terkenal Mbak internasional, itu yang pertama tes TOEFL dan kedua tes IELTS. Ya, jadi setiap mahasiswa yang ingin belajar di luar negeri harus menempuh dua tes ini. Kita boleh memilih TOEFL atau IELTS dan masing-masing tes itu berbeda. Nah, saya mencoba tes IELTS dan karena saya lebih familiar dengan materi tesnya. Ya, kemudian setelah selesai melaksanakan pelatihan di Disdikal selama 2 minggu, kami peserta yang dari Angkatan Laut ini diberikan kesempatan untuk mendaftar sendiri untuk tes itu. Ya, jadi diberikan tes secara mandiri. Saya langsung mengambil tes di Surabaya pada saat itu. Dan alhamdulillah nilai saya memenuhi syarat untuk bisa kuliah di luar negeri dengan skor kalau tidak salah 6,5 IELTS-nya itu untuk bisa sekolah. Karena pada saat pelatihan di Disdikal itu kami diberikan sosialisasi tentang apa itu LPDP. Jadi kita diperkenalkan dengan websitenya di mana para peserta dari Angkatan Laut itu harus mendaftar secara online untuk bisa terdaftar sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Tapi Disdikal monitor nggak itu kalau sudah mendaftar secara online? Iya, jadi data-data peserta yang ikut dalam pelatihan Kibisiap LN itu sudah terekod oleh Disdikal. Jadi kita diminta untuk daftar mandiri, mengikuti tes yang tadi saya sampaikan 2 itu. Apabila lulus, kita langsung melamar ke universitas yang kita minati. Saya berminat untuk mengambil kuliah di Australia dan untuk universitasnya saya mengambil Australian National University. Kenapa Australia Bang? Kenapa Australia? Karena sebelum saya mengambil kuliah ini, saya diberikan kesempatan oleh Angkatan Laut 2 kali pergi ke Australia untuk melaksanakan kursus singkat. Jadi sedikit banyaknya saya familiar dengan negara tersebut. Ya. Betul. Australia, Canberra, kota yang sunyi. Betul Mbak. Untuk pendidikan Ya, sangat kondusif untuk belajar. Oke. Kemudian saya mengambil jurusan hubungan internasional. Bahasa Inggrisnya Master in International Relations. Jadi saya berpikir kenapa saya mengambil jurusan ini, karena saya beranggapan di TNI itu sendiri penugasan itu selalu dinamis Mbak. Jadi setiap prajurit TNI tidak selamanya berdinas di satu kesatuan yang sama. Itu yang membuat saya tertarik untuk mempelajari ini, karena saya beranggapan ketika saya nanti memiliki ilmu baru dalam hal ini hubungan internasional,
saya mengharapkan ilmu yang saya dapatkan bisa saya kontribusikan kepada TNI Angkatan Laut, TNI, ataupun kepada Indonesia pada umumnya. Seperti itu. Jadi setelah saya dinyatakan lolos verifikasi oleh pihak LPDP, saya langsung mendaftar ke kampus yang saya tuju itu, dan pihak kampus meminta hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang tadi saya sampaikan. Saya melampirkan nilai tes IELTS saya. Kemudian kita korespondensi melalui email dan dibalas email saya yang menyatakan selamat Anda diterima di Australian National University untuk jurusan Master in International Relations. Jadi itu bentuknya dalam bentuk LOA atau Letter of Acceptance Unconditional. Jadi bisa dibilang Anda lulus, silakan kapan Anda mau belajar di sini. Jadi kita yang menentukan kapan kita mau menempuh studinya, apakah di tahun yang sama atau di tahun depan kalau kita belum siap, seperti itu. Jadi mereka, pihak kampus, pihak universitas memberikan kebebasan waktu untuk kita memilih kapan mulai intake, kapan mulai belajar. Ini perguruan tinggi mana saja yang bisa kita ikutin, itu di negara mana saja ya? Dari pihak LPDP sendiri mensyaratkan 100 universitas terbaik dunia, Mbak. Wow. Iya, jadi kebetulan ENU ini yang saya pilih itu masuk dalam 100 universitas terbaik dunia. Bang Rudi, ini apa saja sih persyaratannya ya? Baik, setelah saya diminta untuk membuat akun pribadi secara online di halaman websitenya LPDP, saya diminta untuk mengunggah persyaratan atau berkas-berkas yang diperlukan oleh LPDP sebagai syarat seleksi administrasi. Jadi yang pertama yaitu ada ijazah S1 saya dengan dilampirkan transkrip nilai dan disyaratkan minimal IPK 3,0 untuk S1-nya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting harus melengkapi hasil tes kemampuan bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS yang masih berlaku. Karena meskipun nilai kita memenuhi syarat, tapi kalau sudah expired itu tidak akan diterima. Itu expirednya, dikatakan expired itu berapa bulan atau berapa tahun? Kalau untuk IELTS sendiri itu 2 tahun, Mbak, masa berlakunya. Masa berlakunya 2 tahun. Dan harus sudah memenuhi syarat diterima di kampus. Kemudian syarat berikutnya yang tadi saya bilang, dapat letter of acceptance. Jadi surat tanda bahwa saya sudah secara resmi diterima di kampus tujuan. Itu yang diminta LPDP. Kemudian juga saya diminta surat keterangan sehat dari rumah sakit, Mbak. Jadi harus benar-benar sehat jasmani. Karena mungkin itu salah satu persyaratan yang diminta LPDP. Kemudian karena saya seorang prajurit TNI, saya juga diminta surat rekomendasi atasan. Ya, surat rekomendasi atasan yang memberikan rekomendasi bahwa saya mampu untuk menempuh pendidikan yang dipersyaratkan. Dan yang tidak kalah penting surat izin atasan, itu yang paling penting. Ya, selain itu juga saya diminta surat pernyataan bermaterai, ya terkait tentang kesanggupan saya menyelesaikan kuliah tepat waktu. Karena S2 di Australia itu 2 tahun. Jadi kalau di surat itu tertulis saya siap menyelesaikan studi di tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pihak universitas. Di samping harus kembali ke tanah air apabila selesai melaksanakan studi. Kembali ke tanah air? Betul. Memangnya ada apa dengan kembali ke tanah air nih? Mungkin ini yang menjadi kekhawatiran ya dari pihak pemerintah dalam hal ini LPDP. Karena kan LPDP sudah memberikan dana yang begitu besar untuk calon penerima beasiswa ini, uang rakyat. Ketika diberikan kepada si penerima ini, tapi ketika selesai dari sana mereka mendapatkan ilmu, terus merasa saya bisa bekerja dengan titel ini, dengan ilmu ini. Akhirnya mereka melamar pekerjaan lah di sana dengan iming-iming gaji yang besar. Itu yang tidak diharapkan. Jadi harapannya LPDP ini setiap penerima beasiswa kembali ke Indonesia untuk mengkontribusikan ilmu yang didapat untuk pembangunan nasional. Seperti itu, Mbak. Kembali ke cinta tanah air. Betul, betul sekali. Selain itu juga LPDP meminta saya membuat rencana studi. Jadi rencana studi ini saya harus membuat secara detail, mulai dari semester awal pertama saya masuk hingga selesai. Misalkan mata kuliah di semester awal itu apa saja. Ini yang diminta LPDP. Kenapa diminta? Karena nanti akan dinilai sejauh mana keseriusan kita untuk mengambil
jurusan itu. Jadi kita harus membuka websitenya kampus, universitas, jurusan. Oh, saya mau mengambil mata kuliah ini, alasannya ini. Itu sampai terakhir. Jadi pihak LPDP bisa memonitor mata kuliah apa saja yang diambil. Kemudian yang terakhir, saya diminta untuk menulis esai, menulis karya ilmiah dengan tema peranku untuk Indonesia. Itu on the spot, Bang? Enggak, ini langsung di-upload saja. Oh gitu. Nah, ya. Oke, kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, tahapan seleksi berikutnya yaitu tes wawancara. Ya, wawancara ini kebetulan saya dinas di Surabaya, karena dari LPDP itu kan serempak Mbak tesnya. Itu ada tim yang berangkat ke Medan, berangkat ke Jakarta, ke Bogor, Bandung, kota-kota besar di Indonesia, dan juga di Surabaya ini. Jadi di sana saya berkumpul dari calon penerima beasiswa yang ada di Surabaya itu berkumpul untuk melaksanakan tes itu di sana. Jadi tes wawancaranya ini kita langsung diwawancarai oleh tim yang ditunjuk oleh LPDP yang mungkin sebagian besar semuanya akademisi Mbak, guru besar. Iya. Dan pertanyaan yang dipertanyakan itu sangat berbobot. Ya, pertanyaannya bisa menjebak. Itu menjebak seperti apa maksudnya ya? Maksudnya seperti ini, jadi sebenarnya pertanyaan simpel, kenapa Anda mau kuliah di luar negeri? Itu pertanyaan yang akan ditanya oleh pewawancara. Mungkin kalau bagi kita menjawab, oh kuliah di luar negeri itu suatu yang prestisius, kita bisa membawa anak istri kita berangkat ke sana. Nah nanti mungkin di benaknya para pewawancara ini akan berpikir, oh dia nih nggak niat untuk berangkat menuntut ilmu, jadi yang ada hanya untuk prestisinya itu tadi, bukan keseriusan dia menuntut ilmu. Kemudian ditanya, Bapak kerja di mana? Saya jawab, saya prajurit TNI, saya sekarang berdinas di Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut. Nah, terus saya juga ditanya, kenapa mengambil jurusan ini? Ya saya sampaikan karena di TNI itu karirnya dinamis, tidak selalu berada di satu posisi. Suatu saat saya akan ditempatkan di tempat lain, di mana itu merupakan bidang ilmu yang baru buat saya. Nah berangkat dari sana, saya sampaikan ilmu yang akan saya dapat nanti di studi saya akan sangat bermanfaat di kedinasan saya berikutnya. Itu yang saya sampaikan. Kemudian seleksi lainnya yang tidak kalah menarik ada leaderless group discussion, Mbak. Jadi ada semacam forum, tapi di situ kenapa dibilang leaderless? Jadi tidak ada moderator, tidak ada ketua yang memimpin forum. Jadi para tester itu duduk di belakang, mereka hanya melihat sejauh mana para calon peserta ini bisa menyampaikan gagasan, visi misi tentang suatu permasalahan. Makanya di sini akan terlihat siapa yang mendominasi forum, siapa yang hanya pasif, hanya diam saja, itu akan terlihat di situ. Makanya ada seleksi semacam ini. Satu grup itu berapa orang isinya, Bang? Kalau tidak salah ada 9 orang, 9 orang pada saat itu. Ya. Jadi semuanya mendapat porsi yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, betul. Dan yang terakhir ada yang namanya seleksi on the spot essay training, on the spot essay writing maksud saya. Jadi kita ditentukan topik pada saat itu, jadi kita tidak bisa berpikir dan kita tidak bisa membuat draft apa yang akan kita tulis. Jadi itu juga dibatasi waktu. Ini temanya kita harus menulis dan itu dalam bahasa Inggris karena kan tujuan kampus saya di Australia. Setelah proses seleksi, selanjutnya Abang kegiatannya apa nih? Oke, setelah dinyatakan lulus seluruh rangkaian seleksi, para penerima beasiswa ini diberikan jadwal untuk mengikuti yang namanya persiapan keberangkatan. Itu yang mengadakan LPDP. Manfaatnya atau fungsinya apa? Untuk membekali para calon penerima beasiswa ini bekal yang cukup, dalam artian mereka siap secara mental, mereka siap secara fisik, ya secara akademis, karena dalam pembekalan yang kalau tidak salah 7 hari waktu itu, full 7 hari kita mendapatkan pembekalan. Di situ kita diajarkan bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena itu beda dengan negara kita. Kemudian kita juga diajarkan teknik bagaimana beradaptasi dengan lingkungan belajar di luar negeri. Jadi bagaimana para calon penerima beasiswa ini siap secara mental dan juga siap secara fisik. Yang seperti kita ketahui kultur budaya di negara tujuan kita belajar kan berbeda.
juga pun dengan cara belajarnya itu sangat berbeda. Itu yang diberikan oleh LPDP selama 7 hari kita menjalani masa persiapan keberangkatan itu. Ini proses lulus di LPDP, bener nggak sih ada backingan atau kita harus punya backing sehingga lulus? Itu bener nggak ya Bang? Nggak ada Mbak, sama sekali tidak ada. Jadi benar-benar murni kemampuan individunya masing-masing. Berapa lama Bang proses seleksi ini sampai Abang berangkat ke Australia? Proses seleksi hingga saya berangkat itu kira-kira 1 tahun Mbak. Jadi mulai tahun 2015 pertama Disdikal mengadakan safari pers hingga kami diberangkatkan ke Jakarta untuk persiapan, hingga kami diberikan waktu untuk mendaftar, mencari kampus segala macam, hingga saya menentukan waktu perkuliahan. Dan saya memilih bulan 7 di tahun 2016. Jadi tepatnya kurang lebih sekitar 1 tahun persiapan. Ketika Abang berangkat ke Australia, apakah Abang membawa keluarga atau Abang sendiri saja kuliah di sana? Untuk pertamanya 6 bulan pertama saya sendiri, karena saya berpikir tidak mungkin saya langsung membawa keluarga, tapi di sana saya tidak tahu saya mau tinggal di mana, apa di kampus, dalam kampus atau di luar kampus. Jadi saya putuskan 6 bulan pertama, 1 semester pertama saya berangkat sendiri, sampai saya settle, saya sampai menetap, dapat sewa rumah di sana, baru semester berikutnya saya bawa turut serta keluarga saya. Berarti boleh bawa keluarga ya Bang ya? Boleh. Semakin meningkatkan motivasi menyelesaikan pendidikan ya Bang. Tentunya Mbak. Bang, Abang di Australia National University mengambil International Relation. Itu apa saja sih Bang ilmu-ilmunya atau yang dipelajarinya itu apa saja Bang? Di sana saya mempelajari utamanya ya Mbak. Utamanya hubungan internasional itu bagaimana mempelajari karakter negara. Karakter negara, perilaku suatu negara itu kita pelajari gitu. Apakah dia negara yang otoriter, negara yang liberal, seperti itu kita belajar. Terus bagaimana negara tersebut berinteraksi di lingkungan regional maupun global, itu yang kita pelajari. Oh iya Bang, tadi Abang menyampaikan bahwa setelah 6 bulan Abang membawa keluarga Abang ke Australia. Itu untuk keluarga yang menanggung biaya dan segala macamnya, itu siapa Bang? Dalam pendanaan beasiswa itu ada yang namanya di samping dana hidup bulanan, itu juga ada dana tunjangan keluarga. Jadi alhamdulillah semua di cover oleh LPDP. Ada tunjangan penulisan tesis, tunjangan buku, lumayan banyak itu tunjangan yang diberikan oleh LPDP. Berarti beasiswa LPDP ini memang benar-benar membuat putra-putri bangsa ini dapat sekolah di luar negeri dengan aman. Betul. Dan tenang pikirannya. Jadi ya Bang. kita bisa konsentrasi menempuh pendidikan tanpa berpikir harus mengeluarkan biaya seperti itu Mbak. Berarti memang totalitas dari pemerintah Indonesia ya Bang, semuanya di cover. Bang, sebelum Abang berangkat ke Australia, ada pengurusan surat apa lagi yang harus perlu diperhatikan nih Bang? Ya, jadi setelah saya dinyatakan lolos untuk menerima beasiswa LPDP, saya melaporkan kembali ke Angkatan Laut. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, bahwasannya saya adalah penerima beasiswa LPDP untuk tahun anggaran 2016 hingga 2018. Jadi setelah itu pihak Dinas Pendidikan melalui stafnya di Diklu, Pendidikan Luar Negeri, itu membantu pengurusan paspor, visa, dan keperluan administrasi yang lain yang menunjang untuk saya belajar di sana. Di samping itu juga pihak Disdikal berkirim surat kepada Pers Mabes TNI untuk menerbitkan surat tugas belajar. Oh ya, itu yang penting atas nama ya. saya, betul Mbak. Jadi saya punya legalitas untuk belajar. Bang Rudi, untuk Sobat Puspen dan prajurit TNI lainnya nih yang mau mengambil beasiswa LPDP, apa sih tips dari Bang Rudi? Tips dari saya, yang pasti semua orang pasti punya impian ya Mbak. Suatu saat bisa keluar negeri untuk menempuh pendidikan lanjutan. Yang paling penting adalah kita harus menguasai atau meningkatkan kemampuan bahasa asing kita. Itu yang paling terpenting. Ya, di TNI sendiri banyak tawaran-tawaran kursus-kursus singkat untuk memperdalam bahasa asing. Jadi silahkan mengambil kesempatan tersebut, banyak seperti kursus intensif bahasa Inggris, bahasa asing lainnya di Kemhan, di Pusdiklat Bahasa Kemhan, itu sangat membantu untuk kita
meniti karir apabila kita ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Kemudian tips berikutnya mencoba familiar atau belajar tes yang tadi saya sebutkan di awal, 2 instrumen tes internasional, baik itu TOEFL maupun IELTS. Jadi ada waktu buat kita mengerti, paham style tesnya itu seperti apa. Dengan kita paham, jadi pada saat nanti kita tes, kita tahu kemampuan kita di mana, kelemahan kita di skill yang mana, itu bisa kita perdalam, kita asah, dan di akhir nanti nilai yang dipersyaratkan untuk bisa masuk ke universitas yang kita tuju itu bisa kita capai. Oke Bang Rudi, terima kasih Bang Rudi atas kehadirannya di podcast Puspen TNI. Sama-sama Mbak Vicky. Semoga informasi dan penjelasan Bang Rudi ini dapat memotivasi para sobat Puspen dan para prajurit TNI yang ingin mengambil beasiswa LPDP ini. Sekian dari kami, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah ini untuk mendukung channel kami. Salam Merah Putih.